Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita memperdalam tentang perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah potensi budidaya tanaman pangan. Yang kedua, teknologi sederhana. Dan yang ketiga, bibit melimpah. Mari kita lanjutkan bahwa kelompok tanaman yang termasuk dalam komoditas pangan itu terdiri dari satu, tanaman pangan, dua, tanaman hortikultura non-tanaman hias, dan yang ketiga adalah kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Kelompok tanaman pangan utama adalah tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Hasil tanaman pangan selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga bisa diperdagangkan. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang melimpah ini bisa dengan menjadikannya sebagai pilihan dalam berwirausaha, yaitu wirausaha di bidang tanaman pangan. Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia, jadi keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup. Maka wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan akan terus menjadi peluang yang baik selama manusia masih membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Pengelompokan tanaman pangan berdasarkan umur. Ada tanaman semusim dan ada tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, contohnya jagung dan kedelai. Ada yang antara 6-8 bulan, contohnya adalah singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Pengelompokan tanaman pangan juga bisa didasarkan pada tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Contoh tanaman pangan jenis serealia adalah padi, jagung, dan sorghum. Untuk kacang-kacangan contohnya adalah kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Untuk umbi-umbian contohnya adalah singkong, ubi jalar, dan tales. Beberapa contoh tanaman pangan diantaranya adalah padi atau Oryza sativa, jagung, siamais, sorghum bicolor, kedelai atau Glycine max L itu adalah Linnaeus. Yang memberikan nama pada tanaman ini adalah nama ilmiahnya kedelai adalah Glycine maximum L. Kemudian kacang hijau, nama ilmiahnya adalah Vigna radiata L. Linnaeus. Berikutnya kacang tanah atau Arachis hypogea. Berikutnya singkong, Monihot utilissima, ubi jalar, Ipomoea batatas, dan tanaman serealia umumnya diperbanyak dengan biji, serta dapat dibudidayakan di lahan sawah atau lahan kering. Tanaman pangan umbi-umbian diperbanyak dengan stek, serta umumnya ditanam di lahan kering. Berdasarkan ketinggian wilayah, tanaman pangan dapat dibudidayakan pada berbagai jenis lahan, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Salah satu usaha untuk mencapai hasil yang optimal adalah menanam varietas yang sesuai untuk masing-masing budidaya. Sampai saat ini telah banyak dihasilkan varietas untuk setiap jenis tanaman pangan. Contoh varietas berbagai jenis tanaman pangan yaitu padi sawah. Ada Inpari 21, Batipua, Inpari 11, Inpari 12, Hipa 13, Hipa Jatim 1, Ciherang, dan IR 64. Padi gogo atau padi lahan kering, Inpaku 4, varietasnya Inpaku 4, Inpaku 5, Inpaku 6, Situ Bagendit, dan Situ Patenggan. Padi rawa, varietasnya terdiri dari Inpara 6, Inpara 7, Inpara 1, Inpara 2, Inpara 3, Lembur, dan Mendawa. Sementara jagung, varietas yang sudah ditemukan adalah Bima 7, Bima 10, Bima 11, Bima 16, Profit A1, Profit, dan AC. Untuk kedelai, varietasnya adalah Dering 1, Gema, Detam 1, Detam 2, Argopuro, Anjasmoro, Seulewah, dan Tanggumas. Untuk kacang tanah, varietasnya Hipoma 1, Hipoma 2, Takar 1, Takar 2, Talam 1, Bison, dan Domba.
Kacang hijau varietasnya kutilang, perkutut, murai, vima 1, sriti, kenari, dan betet. Singkong atau ubi kayu varietasnya adalah Malang 4, Adira 1, Adira 2, dan Adira 4. Untuk ubi jalar varietasnya Papua Patipi, Papua Salosa, Cilembu, Sukuh, Sari, dan Sawentar. Untuk sorghum varietasnya Numbu, Upi, CA, dan Kawali. Teman-teman nanti silahkan temukan varietas-varietas lain dari tanaman pangan ya. Kita lanjut, hasil budidaya tanaman pangan biasanya berupa biji atau umbi. Hasil budidaya tanaman pangan dapat dimanfaatkan dengan cara langsung dimasak atau dijadikan bahan baku industri. Pangan hasil olahan dari hasil budidaya tanaman harus bermutu baik dan memenuhi syarat keamanan pangan, mulai dari proses budidaya, pasca panen, dan pengolahan. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi meliputi Good Agriculture Practice atau GAP, atau Good Farming Practice (GFP) untuk budidaya, Good Handling Practice (GHP) untuk penanganan pasca panen, serta Good Manufacturing Practice (GMP) untuk pengolahan. Terkait dengan ini, mari kita mempelajari kegiatan kewirausahaannya ya. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Arti kata wira adalah pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukan. Pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha disebut wirausahawan atau entrepreneur. Perhatikan teman-teman, kata pengertian wirausaha di sini adalah sesuatu yang diciptakan harus baru. Ya, ada kata produk baru, produksinya baru, kemudian kegiatannya, strateginya, pemodalannya semua diusahakan yang inovatif dan kreatif. Itu adalah wirausaha. Jadi tidak sama dengan yang sudah-sudah dilakukan oleh orang-orang. Oke, kewirausahaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 M-11/1995 adalah kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inovatif berarti memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nilai tambah berarti memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Ini yang diharapkan setelah kita mempelajari pendidikan kewirausahaan. Ya, kita harus menjadi wirausaha yang kreatif dan inovatif, yang mampu menciptakan sesuatu yang baru, strategi yang baru, kemudian pemasaran yang baru, pengolahan yang baru, yang tidak sama dengan yang sudah-sudah, walaupun dengan cara memodifikasi. Banyak usaha di sektor budidaya tanaman yang perlu dikembangkan melalui wirausaha, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan maupun meningkatkan nilai tambah produk pangan hasil pertanian. Berikut budidaya padi untuk menghasilkan beras, budidaya kedelai untuk menghasilkan biji, budidaya kedelai untuk dipanen muda, budidaya kacang tanah untuk menghasilkan biji, budidaya kacang tanah untuk panen konsumsi, dan budidaya kacang hijau untuk panen biji, budidaya sorghum untuk panen biji, budidaya sorghum untuk bahan baku bioetanol, dan budidaya sorghum untuk dijadikan pakan hijauan, budidaya jagung untuk menghasilkan biji. Demikian tadi rencana usaha budidaya tanaman pangan. Silakan teman-teman memperdalam materi dengan mengerjakan 10 soal yang sudah Ibu
sampaikan di assignment, silakan dikerjakan, coba pahami materinya. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak paparan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.